Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, puji syukur yang tak pernah luntur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmatnya selalu tertucur bagaikan air yang mancur. Allah suka pada hambanya yang syukur, apalagi tafakkur. Tapi Allah sangat membenci hambanya yang kufur, apalagi takabur. Untaian kata yang kedua, solawat serta kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan, yang menjadi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar taat, dari beliau kita belajar hormat, dari beliau kita belajar adab sampai akhirnya selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Muslimin muslimah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Kita sebagai makhluk Allah adalah makhluk yang sangat lemah, adalah makhluk yang sangat rapuh. Oleh karena itu kita harus sering meminta kepada Allah. Bagaimana cara kita meminta? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimah rahimakumullah. Doa adalah senjata yang sangat luar biasa. Ketika kita minta, maka Allah akan mengabulkannya. Allah punya solusi untuk kita semuanya. Ketika kita tidak punya harta, Allah punya. Ketika kita tidak punya modal, Allah punya. Ketika kita tidak punya ilmu, Allah punya. Oleh karena itu jangan berhenti untuk kita meminta kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, itu harus dengan cara-cara yang baik. Oke, cara yang pertama adalah ketika kita berdoa, itu harus dalam keadaan suci. Suci dari pakaian yang kita pakai dan juga suci badan kita. Suci pakaian kita maksudnya adalah dari mana atau bagaimana kita mendapatkan pakaian itu. Ataukah kita mendapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kemudian suci secara badan kita maksudnya adalah ketika kita berhadas kecil maka kita dianjurkan untuk wudu, dan ketika kita berhadas besar dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Muslimin muslimah rahimakumullah. Yang kedua adalah berzikir dan memuja-muji Allah seraya bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian cara yang ketiga adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud. Pasti muslimin muslimah di rumah sudah tahu bagaimana duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, kita angkat kedua tangan kita, kemudian menghadap kiblat dan kita doakan kedua orang tua kita. Nah, setelah kita mendoakan kedua orang tua kita, setelah itu kita munajatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dulu zaman sahabat yakni Umar bin Khattab pernah mendoakan Hasan al-Basri. Doanya adalah Allahumma faqihhu fiddin wa habibhum ilan nas. Artinya adalah, ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan jadikanlah manusia cinta kepada. Muslimin muslimah rahimakumullah. Oleh karena itu
Hasan Al-Basri mendapatkan julukan Al-Mahbub, yaitu orang yang dicintai oleh orang lain atau manusia yang dicintai oleh orang lain, sekalipun itu adalah musuhnya. Pernah dulu di Irak, Hasan Al-Basri hidup sezaman dengan gubernur yang dolim, yaitu Hajjaj, di mana Hajjaj ini adalah seorang gubernur yang membunuh tabi'in yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, setelah Hasan Al-Basri ini mengetahui bahwasanya Hajjaj ini membunuh Abdullah bin Zubair, Hasan Al-Basri ini tidak terima, kemudian menghujat Hajjaj ini. Nah, akhirnya Hajjaj tidak terima juga. Dan apa yang terjadi? Nah, disitulah Hajjaj marah, Hajjaj murka, kemudian menyuruh pasukannya untuk menjemput Hasan Al-Basri untuk dibawa ke istana dan untuk dihukum. Nah, setelah sampai Hasan Al-Basri dengan pasukannya, sebelum memasuki gerbang kota, Hasan Al-Basri ini berdoa, "Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj seperti Engkau memadamkan api untuk Ibrahim." Setelah itu pasukan Hajjaj dan Hasan Al-Basri ini memasuki kota, kemudian bertatap mukalah Hajjaj dan Hasan Al-Basri. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka berdua bertatap muka, yang terjadi adalah Hajjaj menyambut Hasan Al-Basri dengan sukacita dan bercipika-cipiki, kemudian menghidangkan makanan yang enak. Setelah itu Hasan Al-Basri datang, kemudian malah makan, ngobrol dengan Hajjaj. Mereka berdua seakan-akan seperti sahabat lama yang baru bertemu. Makan, minum. Nah, setelah selesai makan dan minum, mengobrol panjang lebar, akhirnya Hasan Al-Basri ini izin pamit. Akhirnya Hajjaj ini menyuruh pasukannya untuk mengantar Hasan Al-Basri ini sampai ke gerbang kota. Nah, setelah sampai gerbang kota, banyak warga yang datang, kemudian tanya ke Syekh Hasan Al-Basri ini. Pertanyaannya, "Ya Syekh, bagaimana bisa seorang Hajjaj yang sebelum panjenengan datang itu sangat murka sekali, ingin menghukum engkau, ingin mencambuk engkau, tapi kenapa setelah bertemu malah kebalikannya yang terjadi?" Nah, setelah itu Syekh Hasan Al-Basri ini tersenyum sambil mengatakan, "Sebelum memasuki gerbang kota, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya adalah, ya Allah, padamkanlah api di hati Hajjaj seperti Engkau memadamkan api untuk Ibrahim. Saya berdoa kepada Allah karena Allah adalah pemilik dari segalanya. Karena Allah yang pasti menolong kita." Nah, dari cerita ini kita tahu bahwasanya doa itu adalah suatu yang luar biasa. Apalagi ini bulan Ramadan. Insya Allah, ud'uni astajib lakum. Ketika kita mau minta kepada Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi jangan berhenti dalam berdoa, jangan berhenti kita dalam bermunajat kepada Allah. Gunakan waktu yang ada itu untuk berdoa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah dengan apa yang kita lakukan. Kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, dan semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya pasti datangnya dari saya sendiri, karena saya itu adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dan apabila ada benarnya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirukum atlubu minkum alafa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.